Ini aja, Mas. Oke, boleh. Ini boleh. Pindahin deh. Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Benny kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang Yeni memberi umpan penuh harapan. Yeni, ayo Yeni. Pakai ikut Benny aja ya. Bapak Benny jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta. Jangka waktu klik, ajukan permohonan dengan hasilnya. Recording in progress. Tentunya aman, karena fisik emas tersimpan oleh bank. Sesuai syariah, karena bank hanya dapat menjual emas yang sudah dimiliki. Tunggu apa lagi? Beli emas sekarang hanya di Beyond by BSI. Semua jadi mudah. Saudara sebangsa setanah air, ya kita saksikan Bapak Benny kewalahan. Nampaknya ia butuh tambahan modal. Datang penuh. Bapak Benny jempol kanan, jempol kiri bertubi-tubi. E-form diisi, nama, NIK, nomor HP. Dengan 3 keuntungan yang luar biasa, fasilitas kredit hingga 500 juta, suku bunga rendah, jangka waktu hingga 5 tahun. Klik, ajukan permohonan. Kita nantikan hasilnya esok hari. Dan akhirnya dia mendapatkan tambahan modal. Gur BNI, prosesnya cepet, gak pakai ribet. Beli emas jadi mudah, hanya di Beyond by BSI. Investasi sangat mudah, karena bebas antri. Investasi terjangkau, bisa beli emas dengan minimal 0,1 gram. Jual, beli, dan transfer emas secara real time. Tentunya aman, karena fisik emas tersimpan oleh bank. Sesuai syariah, karena bank hanya dapat menjual emas yang sudah dimiliki. Tunggu apa lagi? Beli emas sekarang hanya di Beyond by BSI. Ya, dicopot aja sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya, saya Hasan Nadia selaku Master of Ceremony yang akan memandu rangkaian acara penganugerahan pemenang Olimpiade Orbit 2026. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini. Acara penganugerahan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemain berjuang pada seluruh rangkaian hasil itu makin pesat. Orbit EduTech berupaya melanjutkan memiliki keunggulan
Recording in progress. Dengan tujuan memberikan bagi inisiasi dan makan. Setengah persen. Atau kalau pakai bahasa statistik yang lebih sederhana, teman-teman ini 4 dari 100. Bayangkan, dari 1000. Maksudnya dari 1000 peserta, teman-teman adalah 4 yang terbaik. Dan sebetulnya tidak hanya pemenang yang terbaik, para finalis juga yang terbaik. Total finalis untuk kegiatan Olimpiade 2026 ini ada 600 lebih peserta, 600 lebih finalis. Ini artinya 1 dari 100. Jadi teman-teman adalah yang terbaik dari setiap 100 peserta. Ini saya berikan penghargaan dan apresiasi untuk teman-teman siswa-siswi, Bapak Ibu guru pendamping yang berhasil masuk sebagai finalis di kegiatan kali ini, dan nantinya kita dengarkan sama-sama siapa yang akan jadi pemenang di kegiatan hari ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari Kementerian Agama, dan tentu para sponsor, dalam hal ini dan Bank BSI terus mendukung penyelenggaraan Olimpiade Orbit dari tahun ke tahun. Terima kasih, ini sebuah penghargaan juga bagi kami sehingga kegiatan ini dapat terus terselenggara. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan kali ini ada kekurangan-kekurangan, ada hambatan-hambatan dan kendala yang terjadi. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan kami akan jadikan ini adalah terus belajar dan meningkatkan penyelenggaraan di periode-periode berikutnya. Terakhir, kami juga ingin menyampaikan sedikit informasi tentang inisiatif kami di Orbit yang lain. Kami juga menginisiasi satu platform yang bisa teman-teman memperkuat akreditasi perpustakaan sekolah lewat solusi Orbit Digilib. Silakan jika ingin mengetahui lebih jauh, dan kami siap mendukung upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi siswa-siswi di sekolahnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zaki atas sambutan dan juga laporan yang luar biasa. Sebagaimana yang sudah disampaikan ya, bahwa ada lebih dari di hari ini. Tentunya peserta tersebut adalah orang dengan gigih dan baik. Baik hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, mari bersama-sama mengenang perjalanan luar biasa yang telah dilalui Olimpiade Orbit tahun sebelumnya. Setiap yang perlu kita apresiasi. Untuk ke momen-momen tahun sebelumnya yang penuh inspirasi, semangat juang, serta kebersamaan yang telah terjalin di ajang Olimpiade Orbit tahun lalu. Kami mengajak para hadirin untuk menyaksikan video ini dengan penuh perhatian dan juga seksama. Semoga tayangan ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Luar biasa sekali. Wah, tepuk tangan yang meriah. Secara online boleh ya para hadirin. Kilas balik dari perjalanan Olimpiade Orbit tahun sebelumnya ya. Sangat penuh makna dan juga prestasi. Semoga video tadi dapat membakar kembali untuk kita semua berjuang dan juga berkaya di ajang Olimpiade Orbit tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Kegiatan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh Orbit EduTech. Orbit EduTech adalah warisan almarhum Bapak B.J. Habibie dan almarhumah Ibu Ainun Habibie yang fokus bergerak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor, Bank BNI dan juga Bank BSI. Masih semangat kan para hadirin sekalian? Karena selanjutnya kita akan memasuki sesi yang luar biasa seru nih. Karena sesi ini tidak hanya mendengarkan tapi juga interaktif. Sesi ini adalah sesi kuis Kahoot. Yeay, wah luar biasa. Di sesi ini kita akan menguji pengetahuan teman-teman sekalian tentang pengetahuan umum yang pastinya sudah dipelajari sebelumnya. Oke baik, sebelum kita memasuki sesi Kahoot, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu. Untuk sesi sambutan akan disampaikan secara langsung. Oleh karena itu, kepada Chairman dari Orbit EduTech kami persilakan. Oke, terima kasih. Tadi ada sedikit masalah teknis karena saya tidak bisa meng-unmute saya tanpa izin. Sekarang sudah berhasil, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur SMA, Bapak Yuli Haryanto dari Kementerian, tentu juga para guru dan kepala sekolah yang hadir pagi hari ini,
Dan terutama yang saya sangat banggakan adalah tentunya peserta-peserta dari SD, SMA, SMP, seantero Nusantara negara kita. Kalian adalah alasan utama diadakan acara pagi hari ini. Dan juga alasan utama mengapa Orbit didirikan beberapa puluh tahun yang lalu. Kurang lebih dari 30 tahun yang lalu didirikan oleh saya almarhumah Ibu Hasri Ainun Habibie, dan dalam hal ini tentunya didukung oleh suaminya, ayah anda saya almarhum juga, Bapak B.J. Habibie. Tadi sahabat dan partner saya masih sudah menyampaikan banyak hal terhadap perkenankanlah saya untuk mendalami apa yang tadi telah disampaikan, yaitu adalah beberapa hal mengenai mengapa Orbit didirikan dan juga apa yang masih hidup, kemudian apa yang dilakukan setelah ibu wafat pada tahun 2010. Jadi Orbit ini kalau kita lihat sebetulnya ada dua Orbit nih. Ada perusahaan PT Orbit, ya ini adalah kita. Ada juga Yayasan Orbit yang mungkin juga lumayan dikenal di Indonesia. Bedanya adalah Yayasan Orbit, sekali lagi itu bukan kami, ini adalah organisasi yang berbeda, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memerlukannya untuk SD, SMP, dan SMA. Sudah puluhan ribuan beasiswa telah diberikan, dan yang menerima itu sebagian sudah menjadi orang yang luar biasa, seperti dirjen dan sebagainya. Ada juga pengusaha. Dulu memang waktu mereka kecil dapat kesempatan untuk diberikan beasiswa. Nah, yang keduanya adalah T-Orbit. Ya, ini adalah di mana Mas Zaki dan saya bermitra melanjutkan wasiat khusus Ibu. Jadi mendukung kan dalam keseharian PT dan juga yayasannya adalah Ibu Hasri Ainun Habibie. Nah, yayasan memberikan beasiswa secara umum. PT-nya dari dulu memang fokus pengetahuan dan teknologi. 2000-an yang namanya Orbit. Majalah itu fokus kepada penyampaian pembelajaran dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya memang kurikulum, maksudnya kalau ada majalah keluar yang itu tidak sesuai dengan kurikulum, misalnya ya apa yang lagi diperlukan untuk bulan atau minggu itu, bukan, tapi dia memang temanya itu acak sesuai dengan apa yang dirasakan mengenai robot, yang kedua mengenai mobil, mengenai pesawat, sebagainya ya. Dan itu cukup populer waktu itu. Nah, waktu ibu wafat pada 10, saya diberi tugas oleh bapak saya untuk melihat apa yang saya harus lakukan dengan daripada majalah Orbit tersebut. Saya kaji, dan dalam hal itu saya Mas Zaki pun sudah kelihatan bahwasannya kita tidak bisa lanjutkan sebagai majalah cetak. Jadi kita mengubah Orbit itu menjadi majalah online. Ya. Itu tahun 2010. Karena itu lebih mudah juga disampaikan kepada siapapun yang mau membacanya, dan juga untuk mendapatkan dukungan juga lebih mudah, dan juga dari segi sepertinya ada juga hal-hal yang lebih baik buat membuat majalah tersebut. Jadi peralihan PT Orbit itu dari dunia non-digital ke digital itu memang dilakukan pada tahun 2010. Nah, sekarang
kita lihat bahwasannya sudah banyak sekali produk dan juga jasa dan acara Orbit itu dilaksanakan, dilangsungkan, disediakan secara online atau digital. Nah, ini memang karena kita sudah berada di dunia itu, kita meluas apa yang kita kerjakan, apa yang kita kembangkan demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khusus di bidang ya. Tentunya ada juga yang lain yang perlu kita pelajari, tapi memang penekanan kita itu selalu di IPTEK. Saya kira IPTEK tentunya termasuk matematika, jadi itu seringkali di bahasa ini disebut sebagai STEM. STEM itu singkatan dalam bahasa Inggris, S itu science, T teknologi, E itu engineering, M matematika. Ya, memang kelihatan kalau kita lihat semua negara yang maju atau yang ingin maju harus menekankan pendidikan STEM itu. Itu diperlukan untuk kualitas SDM kita diperlukan dan matematika. Biarpun kita tidak bekerja di bidang-bidang itu, tidak menjadi soal. Kemampuan baik di bidang STEM itu meningkatkan daya pikir kita, metodologi kita untuk mengerti masalah, mengkaji masalah itu akan dibaiki melalui kita mempunyai pendidikan berkualitas tinggi di bidang STEM. Atau juga memang yang kita di Indonesia juga otomatis ada kaitan erat sekali dengan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sebenarnya STEM ya. Jadi science itu ilmu pengetahuan, T-nya teknologi. Jadi tinggal engineering dan matematika, tapi itu sebetulnya satu keluarga besar. Memang fokusnya di bidang itu dan kita memang sepenuhnya sudah semuanya menggunakan teknologi, faktor atau juga sistem dan juga budaya digital. Nah, karena memang kita sudah di situ, penyelenggaraan daripada perlombaan seperti ini yang kita sebut sebagai online olimpiade atau onlimpiade ini yang diberikan Piala Hasrianun Habibie untuk menghormati dan kita punya semangat, kita meneruskan semangat daripada Ibu Hasrianun Habibie. Ya ini kita lakukan secara online, secara digital, dan hanya dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan partisipasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaki. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Roti, ribuan sekolah dan juga ribuan siswa bisa berpartisipasi dan bisa mendapatkan manfaat daripada Olimpiade ini. Nah, jadi dalam hal ini digital itu memang menjadi satu yang kita sebut dalam bahasa Inggris enabler. Jadi satu teknologi yang memungkinkan lebih daripada teknologi-teknologi lainnya. Pertama, lebih murah, kedua, lebih cepat, dan juga mempunyai kualitas baik. Nah, ini adalah penting untuk kita mengerti. Nah, dalam hal ini, selain dari itu, memang kita juga sadari bahwasannya kita di Indonesia ini punya demografi, jadi struktur daripada masyarakat kita memang sangat muda. Kurang lebih 70% lebih dari masyarakat kita di bawah umur 40. Dan semua yang di bawah umur 40 ini boleh dikatakan mereka dalam bahasa Inggris digital native. Maksudnya mereka lahir dengan kebiasaan menggunakan teknologi digital. Jadi apapun yang kita sampaikan melalui digital itu relatif cepat bisa dipahami, dan cara kita menggunakan teknologi juga itu sesuatu hal yang boleh dikatakan hampir otomatis berlangsung dengan baik karena kita sudah biasa ya, menggunakan itu dari kecil. Apalagi yang memang berusia muda. Dan saya kira adik-adik di sini semua masuk dalam kelompok ini, jadi kita belajar, kita berdiskusi, berinteraksi, dan kita berlomba secara digital bukan satu hal yang aneh. Itu satu hal yang buat kita satu kebiasaan. Nah, ini memang penting
Karena kita di Indonesia ini, biarpun kita memang bangga, kita ini punya banyak sekali warga kita, bahkan mayoritas itu boleh dikatakan mereka lahir dalam era digital atau dalam bahasa Inggris digital native, tapi itu tidak berarti bahwasanya mereka menggunakan teknologinya untuk satu hal yang produktif. Jadi banyak memang di antara kita menggunakan itu untuk main game, untuk dia menyebarluaskan berita-berita, termasuk juga yang aneh-aneh, gitu ya. Memang itu juga ada nikmatnya, kadang-kadang kita ketawa-ketawa, tapi kita memang harus juga menggunakan teknologi itu untuk kita meningkatkan kemampuan kita secara serius. Jadi itu memang selalu teknologi itu punya manfaat dan juga ada mudaratnya. Itu memang mustahil kita hanya mendapatkan manfaat. Jadi dalam hal ini teknologi digital yang kita gunakan untuk Olimpiade ini banyak manfaatnya, tapi juga kalau kita tidak hati-hati teknologi digital yang sama juga bisa membuat kita terjebak dalam beberapa hal. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan kita kebanyakan main game atau kita hanya nonton video-video yang aneh-aneh atau bahkan kalau sudah menjadi dewasa gitu ada yang bahkan dia pinjam online kayak lagi dia main judi online. Jadi memang itu semuanya ada, harus kita akui, tapi dengan dan juga pengetahuan secara umum, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa hindari jebakan-jebakan tersebut. Nah, dalam hal ini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada kehadiran adik-adik sekalian dan saya yakin bahwasannya dengan adanya perlombaan ini kemampuan kalian ini teruji dengan baik dan kita bisa melihat dan bisa merayakan bersama pemenang-pemenang daripada Piala Olimpiade Hasri Ainun Habibie tersebut. Jadi bersama dengan ini kita melanjutkan semangat daripada Ibu Hasri Ainun Habibie dan juga Pak Habibie untuk menekankan adanya sumber daya manusia yang unggul di Indonesia khusus di bidang iptek dan kalau masa kini disebut sebagai khusus di bidang STEM itu. Karena kalau kita mau menjadi negara maju, menjadi negara unggul, negara kuat, kita tidak mungkin mempunyai itu tanpa mempunyai SDM yang unggul tersebut. Itu adalah keharusan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang kita lihat yang menjadi kuat tanpa dia kuat di bidang STEM. Harus kita sadari, harus kita yakini, dan harus menjadi tujuan kita bersama untuk kita bisa menjadi unggul dan menjadi negara maju yang kita seringkali baca di media, menjadi Indonesia emas. Tinggal 19 tahun lagi, karena tujuan kita insya Allah akan menjadi emas itu pada tahun 2045, itu tinggal 19 tahun. Bagi adik-adik yang sekarang misalnya berumur 10, kalian 19 tahun yang akan datang sudah 29, dan itu sudah bekerja kemungkinan besar dan mungkin sudah berkeluarga. Tapi tetap saja dalam hal ini harus kita memperkuat dirinya khusus di bidang yang tadi saya. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf pada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ilham Habibie yang telah menyampaikan sambutan. Luar biasa sekali ya. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil terkait dengan peningkatan pendidikan di bidang iptek, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi, dan juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan tentunya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Bagi yang mengenal Habibie, luar biasa ya, tidak hanya sebagai putra dari Eyang B.J. Habibie, tapi juga sebagai inovator, teknokrat, dan juga pengusaha yang telah memberikan banyak kontribusi di dunia teknologi dan industri di Indonesia. Tentunya wawasan kontribusi ya.
Terima kasih banyak di persidangan online yang meriah ya, luar biasa sekali. Baik, setelah mendengarkan inspirasi dari Bapak Ilham Habibie, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan Bapak Yuli Haryanto, SMA Direktur Jenderal Autdisdakmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang antusias karena kita mendengarkan sama sambutan dari Bapak Yuli Haryanto. Kepada Bapak. Suara saya sudah terdengar ya, Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tentunya Bapak Dr. Ilham selaku Chairman Orbit EduTech beserta seluruh jajaran direksi yang berhadir secara online. Kami hormati Pak Muhammad Andi Yaki selaku Direktur Utama Orbit EduTech, Bapak Ibu pimpinan perusahaan sponsor yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program Orbit ini, Bapak Ibu guru hebat desa yang telah bersinergi luar biasa dalam mendukung mobilitas anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Serta yang saya banggakan tentunya anak-anakku, para peserta Olimpiade Orbit. Ini calon Habibie muda. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berhadir bersama-sama dalam kegiatan penganugerahan Olimpiade Orbit tahun 2026 Piala Hasri Ainun Habibie. Bunda kita yang sangat kagumi dan kita hormati, tentunya dalam keadaan adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di ruang virtual ini kita kembali ingin menghidupkan visi besar almarhum Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun Habibie. Beliau berdua senantiasa menegaskan bahwa kedaulatan bangsa itu bertumpu pada kemajuan iptek yang selaras dengan kekuatan imtak atau iman dan takwa. Inilah fondasi utama agar Indonesia kita mampu berkembang. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Orbit EduTech yang selama lebih dari 1 dekade Orbit telah menunjukkan konsistensi dan dedikasi yang luar biasa dalam menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi pendidikan di Indonesia kita. 13 tahun perjalanan ini saya kira bukan sekedar angka, tetapi tentunya bukti komitmen dalam menjaring dan membina talenta anak-anak kita terbaik dari seluruh pelosok negeri Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, prestasi gemilang yang ditunjukkan anak-anak kita dalam Olimpiade Orbit tahun ini tidak terlepas tentunya dari dukungan lingkungan belajar yang positif. Dan tentunya hal ini sejalan dengan komitmen kita dalam mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman, BSAN begitu ya, berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2026. Dan kita meyakini bahwa kreativitas dan keunggulan intelektual hanya dapat tumbuh dalam ekosistem pendidikan yang inklusif, bebas dari tekanan, dan menjunjung tinggi saling menghargai. Sekolah yang aman, baik secara fisik maupun psikis, adalah prasyarat lahirnya inovasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun telah berkomitmen memperkuat ekosistem pendidikan yang berkualitas melalui Olimpiade ini. Dan kita ingin menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang selalu digaungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu sebagai pola hidup yang utuh, mulai dari yang pertama bangun pagi, nomor 2 beribadah, 3 berolahraga, 4 makan sehat, 5 bergizi, 6 gemar belajar, bermasyarakat, dan tentunya yang terakhir yang ketujuh serta tidur
cukup. 7 kebiasaan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan fondasi karakter. Dari sinilah asi Habibie muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh, berintegritas, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anakku yang saya banggakan, perjalanan kalian hingga mencapai titik ini adalah bukti dari kerja keras, disiplin, dan ketekunan yang luar biasa. Kedisiplinan dalam menjaga kebiasaan positif tentunya merupakan cermin, termasuk dalam hal-hal sederhana seperti mengikuti upacara bendera. Kemarin sudah ada edarannya, kita dibentuk mengikuti upacara bendera dengan penuh khidmat sebagai bentuk terhadap bangsa dan negara. Ingatlah, kejujuran dan integritas adalah prestasi yang sesungguhnya. Piala Ainun Habibie yang kalian raih bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi amanah. Jadilah seperti mata air yang jernih yang tidak hanya mengalir, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pencapaian hari ini adalah langkah awal dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terus belajar, berkarya, dan tentunya menginspirasi. Mari kita satukan tekad untuk melahirkan generasi yang unggul secara intelektual sekaligus mulia dalam karakter. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Anugerah 2026 ini telah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Juli Haryanto, Direktur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salam hormat, sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Bapak Yuli Haryanto atas sambutan dan juga keynote speech yang telah disampaikan. Ingat kata-katanya ya teman-teman sekalian, jadilah seperti mata air yang jernih. Tidak hanya mengalir tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik teman-teman sekalian, kita tunggu nih karena tadi di kolom komentar juga sudah ada yang aku akan mengincar hadiahnya gitu ya. Oke, kita akan mulai kuis Kahoot kali ini kita akan menguji pengetahuan umum teman-teman semua yang tentunya pasti teman-teman sudah mengetahui ya. Nantinya akan ada 10 soal yang harus dijawab dan yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan poin tertinggi. Di akhir kuis nanti akan ada 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan hadiah senilai Rp100.000. Baik teman-teman, sudah siap untuk bermain ya? Kalau siap, mari teman-teman sekalian ambil gadget masing-masing ya, diambil handphonenya, tabletnya, kemudian buka website www.kahoot.it di aplikasi Kahoot di handphone masing-masing ya. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan PIN yang akan tertera di layar. Silakan disiapkan, buka alamat www.kahoot.it dan masukkan PIN yang tertera di layar ya. Wah, luar biasa menegangkan nih ya. Kira-kira siapa ya yang diikut kali ini? Rp100.000 untuk pemenang. Itu lumayan banget ya buat jajan, buat menabung ya. Oke, sudah masuk di sini ya. Wah, luar biasa sudah masuk. Ada Reina, Ade, Mano. Silakan bagi teman-teman yang belum masuk. Kita akan memulai game Kahoot kali ini 3 menit yang akan datang ya. Ditunggu selama 3 menit. Bagi teman-teman yang masih terkendala internetnya boleh nih berganti wifi dulu, berganti paket data, internet yang lebih cepat ya. Oke, silakan dimasukkan ya game pinnya 5318829. Game pin 5318829. Silakan teman-teman dimasukkan ya, websitenya kahoot.it ya, kahoot.it. Oke, di sini sudah mulai masuk ya. 2 menit lagi kita tunggu.
Ada SD Witama, Adam, Fatir, Arisa Casanova, Mutia. Wah, luar biasa ya. Hari ini ada hampir 300 peserta yang hadir. Dan tentunya antusias sekali ya untuk bermain di game Kahoot kali ini. Wah, luar biasa. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Ayo teman-teman yang masih terkendala di sinyal ya, terkendala di internet, boleh nih berganti dulu ke paket data, berganti dulu ke wifi yang lebih cepat ya koneksi internetnya. Karena selain menguji pengetahuan, game Kahoot ini juga menguji kecepatan internet ya tentunya. Oke teman-teman, kita tunggu 30 detik lagi. Silakan teman-teman yang masih mau masuk ya, diberikan kesempatan 30 detik lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke, ada Abian, Sofia, Rafael, Safikri, David, semuanya tentunya sangat antusias ya di game Kahoot kali ini. Sudah ada 140 peserta Kahoot. Oke, kita akan countdown ya 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Kuis pengetahuan umum, sains, teknologi, dan dunia. Apa kepanjangan dari istilah AI dalam teknologi? A. Artificial Intelligence. B. Automatic Input. C. Applied Innovation. Atau D. Advanced Internet. Oke, jawabannya A. Artificial Intelligence. Scoreboard pertama diraih oleh Oliver Amadeus. Oke, kita berlanjut ke kuis selanjutnya. Siapakah manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan? A. Buzz Aldrin. B. Yuri Gagarin. C. Michael Collins. Atau D. Neil Armstrong. Jawabannya D. Neil Armstrong. Scoreboard urutan pertama diraih oleh Zaki. Kita berlanjut ke pertanyaan ketiga. Siapakah penemu lampu pijar yang terkenal? A. Nikola Tesla. B. Isaac Newton. C. Thomas Edison. Atau D. Albert Einstein. Jawabannya adalah jawabannya C. Thomas Edison. Scoreboard pertama diraih oleh masih Zaki. Luar biasa Zaki ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Perusahaan teknologi mana yang pertama kali mengembangkan sistem operasi Android? A. Google. B. Apple. C. Microsoft. Jawabannya adalah jawabannya A. Google. Wah, ini banyak yang salah ya. Scoreboard urutan pertama diraih oleh M. Vito. Ya, Zaki kembali turun ya. Tidak apa-apa, Zaki semangat Zaki ya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Benda apakah yang digunakan untuk mengukur tekanan udara? A. Hygrometer. B. Anemometer. C. Barometer. Atau D. Termometer. Jawabannya adalah C. Barometer. Wah, luar biasa ya teman-teman, banyak yang benar ya. Scoreboard urutan pertama masih dengan M. Vito. Pertanyaan ke-6. Apa nama benua terbesar di dunia? A. Afrika. B. Asia. C. Amerika. Atau D. Eropa.
Jawabannya adalah yes, jawabannya B, Asia. Skor berurutan pertama masih dengan M. Vito, luar biasa ya. Lanjut pertanyaan ke-7. Negara manakah yang dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia? A. Norwegia, B. Jepang, C. Filipina, atau D. Indonesia? Jawabannya adalah yes, jawabannya adalah A. Norwegia, bukan Indonesia. Oke, scoreboard masih dengan M. Vito di skor 6.615. Lanjut, pertanyaan ke-8, negara manakah yang memiliki zona waktu terbanyak di dunia? A. Rusia, B. Amerika Serikat, C. Cina, atau D. Perancis? Jawabannya adalah D. Perancis. Oke, skor pertama masih dengan M. Vito di 7.528. Wah, pertanyaan kedua dari terakhir, siapakah tokoh dunia yang dikenal sebagai pendiri Microsoft? A. Bill Gates, B. C. Steve Jobs, atau D. Elon Musk? Jawabannya adalah A. Teman-teman sudah tahu ya? Scoreboard urutan pertama dengan M. Vito. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa nama organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan dunia? A. UNESCO, B. IMF, C. WHO, atau D. UNICEF? Jawabannya adalah jawabannya C. WHO. Oke, baik. Di sini sudah diraih 3 pemenang. Juara ketiga ada Suryadi dengan skor 1240, juara kedua Alif skor 9355, dan juara 1 M. Vito dengan skor 9424. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Sudah dimenangkan ya kuis Kahoot kali ini. Untuk teman-teman yang memenangkan kuis Kahoot bisa menghubungi panitia ya, karena akan mendapatkan hadiah senilai Rp100.000. Silakan hubungi panitia untuk mengklaim hadiahnya, dan buat yang belum menang jangan berkecil hati karena selanjutnya akan ada hadiah dan juga kuis yang lebih menarik lagi ya. Hadiah ini dipersembahkan oleh BNI selaku sponsor pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga memotivasi untuk terus belajar pengetahuan umum ya. Selamat untuk para pemenang. Baik teman-teman sekalian, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu kita akan melanjutkan kuis yang tidak kalah seru, yaitu kuis siapa cepat dia dapat. Kuis kali ini saya akan membacakan 5 pertanyaan. Oke, baik, sebelum kita berlanjut ke kuis, kita akan mengumumkan terlebih dahulu para pemenang pada Olimpiade Orbit 2026. Tentunya ini rangkaian acara yang sudah ditunggu-tunggu ya bagi teman-teman ya. Mohon disimak karena hari ini kita akan umumkan untuk juara SMA. Juara SD terlebih dahulu ya. Juara kategori SD bagi para pemenang yang telah berusaha akan mengetahui siapa yang berhasil meraih juara. Baik, kepada teman-teman sudah siap ya menantikan siapa juara yang sesungguhnya? Kita akan menyaksikan bersama-sama. Kategori SD IPA. Juara 3 diraih oleh Nabiatul Adawiyah dari MI Al-Ifwa, Tonsang, Sulawesi Barat, nilai 80, waktu 45 menit. Juara 2 diraih oleh Salwa Fitriani
SDN 22 Koto Gadang, Sumatera Barat nilai 85, waktu 28 menit. Juara 1 diraih oleh Akifan Naila, MI Al Ikhwan Tongseng, Sulawesi Barat nilai 85, waktu 26 menit. Kategori SD IPS. Juara 3 diraih oleh Naila Anindya Fairuz, MIN 2 Rembang, Jawa Tengah nilai 82,5, waktu 30 menit. Juara 2 diraih oleh Elmaura Azaya Tirahadi, SDN Kasar Jakarta Timur nilai 82,5, waktu 30. Juara 1 diraih oleh kategori SD Matematika. MIN 2 Rembang, Jawa Tengah nilai 77,5, waktu. Juara 2 diraih oleh Edward Raymond Saputra, S31 BPK Penabur Bandung, Jawa Barat nilai 80, waktu 44 menit. Juara 1 diraih oleh Fahri, MI Al Ikhwan Tongseng, Sulawesi Barat nilai 80, waktu 22 menit. Inilah pemenang Olimpiade Orbit 2026 Piala Hasri Ainun Habibi. Luar biasa sekali. Baik, teman-teman sekalian, tentunya luar biasa senang ya bagi para pemenang yang sudah diumumkan, langsung screenshot beritahu orang tuanya masing-masing ya. Tentunya ini adalah sebuah prestasi yang patut dirayakan dan tentunya menjadi dokumentasi ya bagi masa depan teman-teman yang akan datang. Luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melangsungkan sesi kuis ya. Oke, baik. Kita akan berlanjut ke sesi kuis tanya jawab. Untuk kali ini kita tidak menggunakan Kahoot ya teman-teman semua ya. Kita akan secara lisan sehingga teman-teman bisa disiapkan untuk raise hand karena kita akan menyediakan kuis siapa cepat dia dapat. Di sesi kali ini saya akan membacakan 5 pertanyaan dan bagi teman-teman yang mengetahui jawabannya silakan tekan tombol raise hand ya di akun Zoom. Nantinya, panitia akan memilih peserta yang paling cepat angkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Jika jawaban benar, sama ya hadiahnya akan mendapatkan uang tunai senilai Rp100.000 untuk setiap pertanyaan. Siap semuanya teman-teman ya, silakan disiapkan ya jempolnya, jari telunjuknya silakan disiapkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Saya akan membacakan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Siap-siap untuk mengangkat raise hand. Ketika pertanyaan selesai dibacakan, langsung aktifkan raise hand ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, sejak tahun berapa pertama kali Olimpiade Orbit 2026 dilaksanakan? Silakan aktifkan raise hand. Oke. SMPN 2 Sajira. Oke. Kita akan pilih yang pertama kali raise hand ya dari SMPN 2 Sajira. Silakan. Silakan kepada saudari dari SMPN 2 Sajira, aktifkan mikrofon dan juga menyatakan jawaban ya. Sejak 2013. Tahun berapa pertama kali Olimpiade Orbit dilaksanakan? 2013. 2013. Jawabannya ding 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 ding. Benar. Wah, luar biasa. Selamat kepada teman-teman dari SMPN 2 Sajira ya. Oke, bersiap lagi teman-teman, silakan dinonaktifkan dulu fitur raise hand-nya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Dinonaktifkan terlebih dahulu fitur raise hand. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua.
sebelum berganti menjadi Olimpiade Orbit, nama apakah yang digunakan untuk kegiatan ini sebelumnya? Silakan aktifkan raise hand. 3, 2, 1. Oke, kita akan serahkan kepada Kiki selaku pengguna yang menggunakan raise hand pertama. Silakan Kiki aktifkan mikrofonnya. Jawab pertanyaan nama dari Olimpiade Orbit sebelumnya. Olimpiade Nasional. Olimpiade Online Nasional. Oke, Olimpiade Online Nasional. Jawabannya adalah benar. Wah, luar biasa Kiki ya. Selamat kepada Kiki. Nanti bisa menghubungi panitia untuk mengklaim hadiahnya. Dinonaktifkan lagi fitur raise hand-nya ya teman-teman. Kita akan berlanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, oke. Mengapa kegiatan ini dinamakan Olimpiade, bukan Olimpiade? Silakan diaktifkan raise hand-nya. 3, 2, 1. Oke, kita persilakan kepada Indra Purnama. Silakan diaktifkan mikrofonnya dan menjawab pertanyaan mengapa kegiatan disebut sebagai Olimpiade, bukan Olimpiade. Silakan. Karena diselenggarakan secara online. Karena diselenggarakan secara online. Apakah jawabannya benar? Ding 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 ding. Jawabannya benar. Olimpiade bersifat online ya, jadi disebut sebagai Olimpiade. Selamat kepada Indra ya. Silakan klaim hadiahnya kepada panitia. Oke baik teman-teman, dinonaktifkan lagi fitur raise hand-nya. Wah luar biasa ya antusiasme teman-teman di sini ya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Oke, silakan dinonaktifkan raise hand. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan keempat. Berapa jumlah siswa yang berpartisipasi dalam Olimpiade Orbit 2026? Silakan aktifkan raise hand. 3, 2, 1. Oke, di sini ada Al-Fatih Ali. Silakan aktifkan mikrofon dan jawab pertanyaan jumlah siswa yang berpartisipasi dalam Olimpiade Orbit 2026. Silakan. 11.250. 11.250. Apakah jawabannya benar? Ding 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 ding. Salah. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada Oliver Amadeus. Silakan Oliver Amadeus dijawab pertanyaannya, aktifkan mikrofonnya. 6.429. 6.429. Jawabannya? Apakah jawabannya benar atau salah ya? Jawabannya benar. Wah, luar biasa ya. Oke, selamat kepada Oliver. Silakan klaim hadiahnya ya kepada panitia. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Silakan dinonaktifkan dulu fitur raise hand-nya. Oke, ini pertanyaan yang mudah ya. Oke, pertanyaan kelima. Sebutkan sponsor-sponsor yang mendukung kegiatan Olimpiade Orbit 2026. Silakan aktifkan fitur raise hand. 3, 2, 1. Oke, di sini ada SMPN 2 Kuripan, Denisa, Ertika, dan Reisa. Wah, bertiga nih ya. Oke, silakan Denisa dan teman-teman dijawab pertanyaannya. Jawabannya Oke, jawabannya BNI dan BSI ya. Oke, jawabannya apakah benar? Ding 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 ding. Jawabannya benar. Wah, luar biasa ya Denisa dan teman-teman. Selamat. Silakan menghubungi panitia untuk klaim hadiah ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Sudah 5 pertanyaan dijawab. Selamat kepada para pemenang yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar. Yang tadi teman-teman yang sudah menjawab benar silakan hubungi panitia ya. Silakan hubungi panitia. Bagi yang belum beruntung jangan khawatir karena masih banyak kesempatan lain untuk mendapatkan hadiah di sesi berikutnya. Jadi masih ada hadiah yang tersisa nih buat teman-teman yang ingin seru-seruan bersama dengan rangkaian acara hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pengumuman kembali.
ya, pengumuman kembali yang akan disaksikan bersama-sama. Tentunya teman-teman sudah menunggu ya, karena tadi sudah diumumkan sesi untuk bidang SD ya. Tingkat SD kita akan berlanjut ke tingkat berikutnya ya. Teman-teman tentunya sudah tidak sabar kan ya, karena sudah dengan titik perjuangan menghabiskan secara gigih nih energinya, waktunya untuk mencurahkan dalam rangkaian Olimpiade 2026 ini. Oke, baik, kita akan masuk ke kategori SMP IPA. Juara 3 diraih oleh Azriel Al-Fakir Rabani, SMP IT Insan Mulia, Kalimantan Timur, nilai 87,5, waktu 36 menit. Juara 2 diraih oleh Mafisa Bianda Ilona Vita Tamin, SMPN 4 Sidoarjo, Jawa Timur, nilai 87,5, waktu 35 menit. Juara 1 diraih oleh Anastasia Dakira Miril, SMP Negeri 2 Murung Kuda, Kalimantan Selatan, nilai 87,5, waktu 23 menit. Kategori SMP IPS diraih oleh juara 3 Muhammad Razan Alim, SMP Semesta Jawa Tengah, nilai 97,5, waktu 18 menit. Juara 2 diraih oleh Allegra Dimna Zulfian, MTSN 2 Bandar Lampung, nilai 97,5, waktu 18 menit. Juara 1 diraih oleh Mariela, MTSS Az-Zahra Papahalang, Sulawesi Barat, nilai 97,5, waktu 17 menit. Kategori SMP Matematika diraih oleh juara 3 Haila Syafawibowo, SMP IT Gemah Nurani, Jawa Barat, nilai 85, waktu 14 menit. Juara 2 diraih oleh Aprilia Sheila Puspita, SMP Negeri 1 Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, nilai 87,5, waktu 40 menit. Juara 1 diraih oleh Nisrina Nasihah Putri Rahmat, SMP Ibnu Akil, Jawa Barat, nilai 92,5, waktu 44 menit. Itulah pemenang Olimpiade 2026 Piala Hasri Ainun Habibi untuk kategori SMP. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Luar biasa sekali ya. Wah, hanya tinggal menunggu pengumuman untuk kategori SMA. Siapa yang tidak sabar nih ya untuk pengumuman selanjutnya. Tapi jangan buru-buru ya teman-teman ya, karena selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi kuis Kahoot kembali. Wah, kali ini kuis Kahootnya akan sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kuis Kahootnya kan tentang pengetahuan umum ya. Kali ini teman-teman akan diuji mengenai tema Olimpiade 2026. Jadi tema soalnya mengenai dengan rangkaian acara hari ini. Ada 10 soal yang harus teman-teman jawab. Tentunya yang menjawab dengan cepat akan mendapatkan poin tertinggi. Di akhir kuis nanti akan ada 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp100.000. Siap untuk bermain teman-teman? Silakan masuk kembali ke kahoot.it. Silakan. Disiapkan gadgetnya yang tadi telah digunakan ya. Karena kita akan melangsungkan kuis Kahoot kembali, tapi dengan tema yang berbeda. Hadiahnya masih sama ya, uang tunai senilai Rp100.000 untuk setiap pemenang. Oke, kita mulai. Get ready to join. Teman-teman yang belum masuk silakan ya, masuk ke kahoot.it. Masukkan juga kode berikut ini, 48098. Ya, game pinnya 48098. Silakan teman-teman, di sini sudah ada Gordy Holloway. Ada Eka, Ainur Rizka, Bayu, Kevin, Zaki, Sekar, Rafael,
Kevin, Ragita Anjani, Cici, Kamela, Virgita Hanin, Casanova. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Kita akan berikan waktu 3 menit ya untuk bergabung ya. Ada Hermanto, Grifat, Faiza Anora, Indra Reisa, Josean, Leni, Josean Mukidi, Gafari, Aulian, Petri. Oke, teman-teman kita tunggu 2 menit lagi. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung ya. Saat ini masih ada 85 peserta yang bergabung ya. Kalau tadi itu mencapai 150 nih, jadi harusnya ini 70 lagi nih bisa ditunggu untuk bergabung ke kuis Kahoot. Oke teman-teman, bersiap yang belum bergabung silakan bergabung ya. Oke, ini sudah ada 92. Kita tunggu ya sampai dengan 100 ya, 100 peserta nih. Supaya kuis Kahoot kali ini tetap seru, tetap kompetitif. Teman-teman bisa mengusahakan yang terbaik ya. Oke, 1 menit terakhir, kita tunggu 1 menit terakhir bagi teman-teman yang masih terkendala jaringan, boleh ya. Jika terkendala jaringan boleh nih menggunakan wifi dulu, atau paket data dulu, atau di refresh ya, di restart dulu handphonenya boleh ya. Di sini sudah ada 97 peserta, kita akan tunggu dalam 30 detik yang akan datang, oke? Oke, sudah ada 97 peserta, 98 peserta. Baik, kita hitung bersama-sama 10 detik terakhir untuk memulai kuis Kahoot kali ini ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Kisah cinta dan kiprah B.J. Habibie Ainun. Pertanyaan pertama, apa julukan yang sering diberikan kepada Eyang B.J. Habibie karena keahliannya di bidang teknologi penerbangan? A. Profesor Udara, B. Bapak Pesawat Indonesia, C. Bapak Teknologi Dunia, atau D. Mr. Crack? Baik, jawabannya adalah Mr. Crack. Wah, masih banyak yang belum tahu ya julukan kepada yang B.J. Habibie. Scoreboard pertama, Oliver Amadeus. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah nama lengkap dari Eyang Ainun Habibie? A. Ainun Habibie, B. Ainun Besari, C. Hasri Ainun Habibie, D. Hasri Ainun Besari. Silakan dimasukkan jawabannya. Kita tunggu jawabannya adalah ding 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 ding. Jawabannya adalah D. Hasri Ainun Besari. Inilah nama lengkap Ibu Ainun ya. Oke, skoreboard pertama diraih oleh Alfala. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa profesi dari Habibie? B. Insinyur, atau D. Penulis? Silakan diklik jawabannya ya teman-teman ya. Kita tunggu jawabannya adalah ding 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 ding. Jawabannya adalah A. Dokter ya. Profesi dari Eyang Ainun Habibie adalah dokter. Oke, skoreboard masih diraih oleh Alfala. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, sebelum menjadi Presiden Indonesia, Eyang B.J. Habibie menjabat sebagai A. Menteri Riset dan Teknologi, B. Menteri Pendidikan, C. Menteri Keuangan, atau D. Menteri Pertahanan? Silakan dijawab ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Menteri Riset dan Teknologi. Scoreboard masih diraih oleh Alfala. Luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan kelima.
Saat kuliah di Jerman, Eyang Habibie pernah mengalami kondisi yang hampir membuatnya berhenti kuliah. Sebenarnya apa yang terjadi? A. Kehabisan biaya. B. Konflik dengan dosen. C. Tidak lulus ujian. Atau D. Sakit karena kelelahan. Silakan dijawab ya teman-teman ya. Kira-kira apa ya jawabannya? Inilah jawabannya D. Sakit karena kelelahan ya. Oke, scoreboard masih diraih. Oke, kali ini diraih oleh Johannes ya. Kita berlanjut ke pertanyaan ke-6. Mengapa B.J. Habibie memutuskan kembali ke Indonesia meskipun memiliki karir yang sangat menjanjikan di luar negeri? A. Kontrak kerja habis. B. Tidak nyaman di luar negeri. C. Panggilan untuk membangun Indonesia. Atau D. Ingin dekat dengan keluarga. Jawabannya adalah C. Panggilan untuk membangun Indonesia. Luar biasa. Scoreboard kali ini masih diraih oleh Johannes. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Apa kebiasaan romantis yang sering dilakukan Eyang B.J. Habibie kepada Ainun Habibie saat berjauhan? A. Mengirim hadiah setiap minggu. B. Mengunjungi secara diam-diam. C. Menulis surat hampir setiap hari. Atau D. Menelepon setiap jam. Jawabannya adalah C. Menulis surat hampir setiap hari. Luar biasa ya. Masih diraih oleh Johannes dengan skor 6.673. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Bagaimana awal mula hubungan Eyang B.J. Habibie dan Eyang Ainun Habibie? A. Bertemu di kampus. B. Bertemu saat bekerja. C. Dijodohkan keluarga. Atau D. Sudah saling mengenal sejak muda. Jawabannya adalah D. Sudah saling mengenal sejak muda ya. Jadi tidak bertemu di kampus ya teman-teman ya. Oke, scoreboard masih diraih oleh Johannes. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Apa alasan utama B.J. Habibie menulis buku Habibie dan Ainun? A. Tugas negara. B. Mengabadikan dan mengungkapkan rasa rindu kepada Ainun. C. Untuk kepentingan politik. Atau D. Permintaan penerbit. Jawabannya adalah jawabannya B. Mengabadikan dan mengungkapkan rasa rindu kepada Ainun. Luar biasa romantis ya. Nah, masih diraih oleh Johannes. Kira-kira apakah ada yang menyusul? Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Kediaman Eyang B.J. Habibie dan Eyang Ainun Habibie yang sampai saat ini masih digunakan bersama adalah A. Wisma Habibie Ainun. B. Habibie Ainun Legacy. C. The Habibie Center. Atau D. Istana Habibie Ainun. Silakan dicek kembali ya teman-teman. Pastikan jawabannya benar karena ini adalah pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah A. Wisma Habibie Ainun. Luar biasa. Inilah pemenang dari kisah cinta dan kiprah B.J. Habibie Ainun. Juara ketiga ada Andi AS dengan skor 9.200. Juara kedua Leni dengan skor 9.300. Dan juara pertama diraih oleh Johannes dengan skor 9.500. Nah, selamat kepada 3 pemenang kuis Kahoot terakhir pada hari ini ya. Silakan hubungi panitia untuk klaim hadiah masing ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk memenangkan kuis ataupun juga game di hari ini, jangan berkecil hati, mungkin bisa bertemu di tahun berikutnya ya, dengan kuis yang tidak kalah seru dengan tahun ini. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menjalankan pengumuman-pengumuman, sehingga kita akan menunggu pengumuman yang terakhir, yaitu pengumuman di tingkat SMA yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Ini adalah pengumuman paling terakhir, yang pastinya teman-teman sudah menunggu-nunggu nih ya, karena urutan SMA dijadikan di urutan terakhir supaya lebih heboh ya. Dipersiapkan ya teman-teman,
kita akan memulai pengumuman tingkat SMA dari Olimpiade Orbit 2026 yang sekaligus akan menjadi penutup dari rangkaian acara hari ini. Inilah pemenang Olimpiade Orbit 2026 Piala Hasri Ainun Habibi untuk kategori SMA IPA. Juara 3 diraih oleh Raffiski Fabiano Dipa Kusuma dan Insan Cendekia Sumedang, Jawa Barat, nilai 80 waktu 41 menit. Juara kedua diraih oleh Naufa Rihadatul Aisyah, Man 9 Jakarta Timur, DKI Jakarta, nilai 80 waktu 37 menit. Juara 1 diraih oleh Chelsea Aprilia Shalom, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kalimantan Timur, nilai 80 waktu 37 menit. Kategori SMA IPS diraih oleh juara 3 Samuel Hotua Gracio Nainggolan, SMA N2 Balige, Sumatera Utara, nilai 90 waktu 29 menit. Juara 1 diraih oleh Muhammad Ainur Riksa, SMA N1 Ngoro, Jawa Timur, nilai 90 waktu 28 menit. Kategori SMA Matematika. Juara 3 diraih oleh Divani Az-Zahwa, MA Darul Falah Cukir Jombang, Jawa Timur, nilai 70 waktu 44 menit. Juara 2 diraih oleh Muhammad Alil Wafa, PKBM Al-Fatah, Jawa Barat, nilai 70 waktu 43 menit. Juara 1 diraih oleh Ayudia Bayu Permata, PKBM Al-Fatah, Jawa Barat, nilai 72,5 waktu 44 menit. Itulah pemenang Olimpiade Orbit 2026 Piala Hasri Ainun Habibi. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah bagi para pemenang, baik di tingkat SD, SMP, ataupun juga SMA, luar biasa sekali.